Teman-teman trader semuanya, dimanapun Anda berada, khususnya pecinta Wijaya Trading, ketemu lagi dengan channel Wijaya Trading pada kesempatan kali ini yang cukup lama juga kita tidak mengisi konten. Mudah-mudahan konten pada pagi hari ini bisa menambah wawasan teman-teman, khususnya yang baru masuk di dunia trading, ya, dan terutama lagi bagi siswa-siswa saya yang masih belum menguasai teknik yang sudah kita berikan. Mudah-mudahan ini bisa menambah wawasan lagi selain nanti di kelas yang kita sampaikan. Baik teman-teman semuanya, saya tidak panjang lebar, saya akan langsung pada materi pokok sesuai dengan harapan dari teman-teman subscriber. Untuk tidak berpanjang lebar, ya mohon maaf kemarin karena kita menyampaikan hasil dari kelas maka terlalu panjang, ya, karena memang permintaan dari teman-teman yang ada di kelas. Untuk materi kali ini kita akan membahas dengan singkat dan padat, mudah-mudahan nanti bisa betul-betul sangat bermanfaat dan mempermudah teman-teman untuk bisa profit. Yang ingin kita sampaikan yang pertama, selalu yang menjadi kendala adalah kesulitan untuk menentukan support dan resisten. Ya, kemudian teman-teman juga kesulitan di dalam memanfaatkan yang namanya koreksi, kemudian ada juga yang masih bingung dengan rejeksi. Ada support dan resisten yang menjadi bagian yang sangat-sangat penting dan ini wajib dikuasai oleh seorang trader. Khususnya keluarga Wijaya Trading minimal harus menguasai yang namanya support dan resisten ini. Kenapa kalau kita tidak menguasai sangat berbahaya? Karena kita tidak tahu sampai di mana pergerakan market. Apakah dia masih mau lanjut atau sebaliknya dia mau reversal. Dengan kita memahami posisi support dan resisten, minimal ada kehati-hatian di sana. Ketika kita ada entry di sana, buy misalnya, ketika sudah dia ternyata turun dan mencapai angka resisten, maka kita bisa lebih hati-hati karena bisa berpotensi untuk lanjut. Bahkan ketika dia tidak sampai menyentuh area resisten, maka peluang kita untuk tetap profit masih terbuka lebar. Yang pertama, kita langsung ke support dan resisten. Saya tidak akan membahas istilahnya, ya, karena sudah sering kita sampaikan, support ini adalah benturan bawah. Ya, bahasa gampangnya adalah benturan bawah. Kemudian resisten adalah benturan atas. Ya, karena sangat penting sekali untuk bisa memahami dan mengerti bagaimana cara menentukan support dan resisten. Support dan resisten tidak harus diambil dari yang hari kemarin, tetapi bisa diambil dari beberapa hari yang lalu, di mana di situ pernah terjadi pergerakan yang cukup panjang dan terutama banyak rejeksi atau banyak penolakan di sana. Ya, untuk mempermudah dan bisa membuktikan analisa kita dengan membaca support dan resisten itu, kemudian saya akan coba nanti memberikan analisa, kemudian bisa dibuktikan dan dipraktekkan ke depannya. Karena mumpung masih pagi, market baru bergerak beberapa jam saja, sehingga masih berpotensi untuk kita nanti mengambil peluang dari analisa yang kita sampaikan. Sekaligus untuk membuktikan bahwa kita tidak hanya menganalisa market yang sudah terjadi, tetapi kita menganalisa market ke depan. Ya.
Ini buat teman-teman semuanya yang fikirnya terbuka dan mau belajar. Berbeda teman-teman yang sudah tidak mau belajar dan menganggap dia sudah mampu dan faham. Maka ketika ada orang lain menyampaikan, tidak mau mendengar, tetapi dia malah merasa lebih pintar. Ya, karena itu saya sampaikan buat teman-teman yang mau belajar dan mau berkembang dengan teknik yang kita sampaikan. Bagi mereka-mereka yang sudah merasa pintar dan merasa sudah bisa mampu, maka tidak usah dilihat, skip saja. Ya, kalau dilihat lebih bagus lagi, minimal bisa membandingkan. Baik, saya akan sampaikan dulu di mana area support dan resisten, bagaimana peluangnya ke depan dan potensinya seperti apa. Oke, pasangannya adalah XAUUSD. Ya, ini ada pasangan XAUUSD time frame H1. Oke, saya akan coba membuatkan bagaimana analisa ke depan, kemudian di area mana kita bisa entry di sana, sampai di mana kira-kira pergerakannya, sehingga kita nanti bisa hati-hati di sana. Oke, kita perkecil seperti ini. Ya, kita lihat seperti ini. Ternyata di situ yang terdekat ada area resisten di sana. Ini adalah area resisten pertama. Ya, kenapa saya ngambil di sini? Karena yang paling dekat dengan yang sedang berjalan adalah ini. Ini ada rejeksi yang kemarin kuat sekali. Dia pernah menyentuh angka tertinggi kemarin, bukan kemarin ya, lusa ya, 2 hari yang lalu. Dia mencapai harga 1918, sekian. Kemudian di area itu ditolak oleh seller kuat sekali. Dan selanjutnya terus merosot. Emas terus turun, kemudian di hari kemarin sempat naik dan ternyata naiknya tidak sampai menembus support yang kemarin, resisten, mohon maaf ya. Ini tidak bisa menyentuh atau breakout dari resisten yang hari sebelumnya. Kemudian hari ini mulai berjalan naik. Tadi sempat naik kuat sekali. Ya, tetapi jangan lupa ditutup di area atau ditutup dengan volume persis berada di area resisten. Maka bagaimana kalau kita mengambil peluang dari sana? Apakah kita bisa sell karena ini berada di area resisten? Belum. Saat ini belum ada konfirmasi yang kuat. Yang pertama memang dia tidak breakout. Yang kedua, dia di atas sudah ada rejeksi. Ini adalah sinyal tanda dia bakal turun. Tetapi masih butuh satu konfirmasi lagi, yaitu di candle yang sedang berjalan ini. Ini candle yang sedang berjalan ini minimal nanti selesainya harus berwarna merah tebal ketika kita ingin entry sell. Coba nanti dibuktikan, tidak usah pakai real dulu, pakai demo dulu silahkan, untuk membuktikan analisa kita apakah benar atau tidak. Ditunggu sampai selesai candle ini. Kalau nanti ditutup dengan volume warna merah tebal, maka di candle selanjutnya silakan nanti entry sell. Sebaliknya, ketika nanti candle yang sedang berjalan ini ditutup dengan warna hijau tebal, maka sementara pending dulu untuk kita melirik posisi sell karena masih berpotensi lanjut naik, karena terjadi breakout berarti kalau nanti dia berwarna hijau tebal. Seandainya dia nanti masih naik bagaimana? Berarti dia akan mencoba untuk menyentuh area resisten berikutnya. Di mana area resisten berikutnya? Kita cari sebelah kirinya, di mana di situ banyak terjadi penolakan, banyak rejeksi. Maka saya ambil di sini dulu. Ini adalah area di mana di area ini sering, perhatikan, di area ini banyak terjadi rejeksi. Dari mulai hijau ini ditolak ke bawah terus sampai akhirnya dia mencoba naik lagi, tapi di area sini juga dia ditolak. Merah ini mencoba naik, ya, yang merah yang ini awalnya dia mencoba untuk naik,
lagi-lagi menyentuh area ini, dia ditolak ke bawah. Maka saya ngambil posisi garis ini sebagai area resisten selanjutnya. Perhatikan, kalau dia nanti berakhir dengan warna hijau tebal, maka di candle berikutnya silakan entry buy, karena masih berpotensi untuk lanjut naik. Apalagi ring masih panjang, ya, pergerakan harian masih panjang, masih berpotensi untuk lanjut naik. Ya, dengan catatan tadi hijau nanti berakhir dengan hijau tebal, maka di candle selanjutnya kita bisa entry buy. Sebaliknya, ketika berakhir dengan candle tebal merah, maka di candle selanjutnya kita bisa entry sell. Ya, tentu dengan risk management yang sudah kita sampaikan sebelumnya. Ya, dengan perhitungan batas toleransi kerugian yang sudah kita ajarkan. Di mana area batas maksimumnya, ya silakan dilihat di video-video yang lain, nanti akan ketemu. Sehingga tidak ada istilahnya kita biarkan floating panjang sampai ribuan pip. Ya, dilihat kondisi ketahanan kita. Jadi trading itu ketika kita entry, maka saat itu juga kita harus tahu di mana titik exitnya. Exit dalam kondisi marketnya berbalik. Oke, saya lanjut. Ini adalah yang pertama tadi adalah resisten pertama. Ini saya kasih tanda, ya, saya kasih tulisan biar nanti gampang mengingat. Kenapa saya tidak menggunakan perhitungan angka titik buka, titik pembukaan, titik terendah, tertinggi, titik penutupan, kemudian 2 kalinya dikurangi titik tertinggi kurangi terendah, kurangi pivot. Kenapa tidak menggunakan perhitungan seperti itu? Ya, biarlah seperti itu untuk yang menggunakan indikator, karena kita mempermudah. Tujuan kita menentukan support dan resisten adalah untuk mempermudah kita mengenal lebih dini, lebih cepat, lebih awal, sehingga kita bisa tahu potensinya mau naik, lanjut naik, lanjut turun, atau sebaliknya mau reversal. Oke, yang atas saya tandai dengan resisten 2. Kalau seandainya resisten 2 juga di breakout, apakah nanti berpotensi untuk lanjut naik? Masih. Diingat, ringnya masih 1000 sekian, masih berpotensi. Perhatikan yang kemarin, ring harian yang kemarin ini 1900, hampir 2000. Kemudian hari sebelumnya ini juga 2000. 3 hari yang lalu 1600, kemudian 4 hari yang lalu kita ukur ya hampir 2000. Maka rata-rata di 1 minggu terakhir sekitar 1900 sampai 2000. Sehingga kalau ini hanya 1600 masih berpotensi naik lagi. Di mana titik baliknya kira-kira? Ya, kita lihat di sebelah kiri lagi, ternyata di sana banyak rejeksi. Di mana rejeksinya? Ini adalah banyak rejeksi. Ini adalah rejeksi yang paling kuat, artinya paling tinggi di area ini adalah selalu kembali. Atau di sini, ya, di area ini banyak rejeksi di sana. Ya, kita lihat. Nah, ini di area ini banyak penolakan. Maka ini adalah area resisten yang ketiga. Apakah kira-kira mampu sampai di sana? Kita ukur dari bawah sampai ke atas. 2071 masih mampu di sana. Sehingga ada 3 resisten ini, ketika nanti sudah berada di resisten ketiga, maka di situ berpeluang atau berpotensi untuk reversal. Ya, tentu nanti melihat
sinyal-sinyal yang ada di sana. Sinyalnya seperti apa? Ya, ya tentu penolakan banyak, kemudian di situ mulai ada kekuatan seller yang sudah mulai besar di sana. Ya, ini untuk membaca secara umum di mana potensi kalau dia itu naik, apakah dia nanti breakout ataukah sebaliknya dia reversal. Ketika nanti di area resisten 2 ini reversal atau banyak penolakan di sana, banyak penolakan, kemudian sudah mulai ada warna merah, maka di situ berpotensi untuk reversal. Sehingga ketika kita entry buy di sana, hati-hati. Kemudian sebaliknya, ketika kita entry-nya di bawah tadi, sell, kemudian di situ tidak terjadi breakout, kemudian di candle-candle selanjutnya menunjukkan sinyal sell, maka kita bisa menunggu sebentar atau menunggu potensi yang akan kembali ke bawah. Ya, tentu dengan perhitungan. Ya, bagi teman-teman yang sudah sering melakukan recovery, bisa lakukan recovery di awal, bisa memanfaatkan koreksi yang ada. Kemudian kalau turun bagaimana? Potensinya sampai di mana? Di mana area supportnya? Ya, ketika ini sudah panjang ke atas, ya ketika sudah pernah ke atas, kemudian area support yang kita ambil jangan terlalu jauh. Kalau kita mengambil support yang terlalu jauh di sini, maka tentu kita tidak bisa manfaatkan peluang yang ada, termasuk di sini. Memang di sini banyak terjadi penolakan, tetapi terlalu jauh kalau kita mengambil di sini. Maka kita ambil support yang terdekat. Di mana terdekatnya? Kita ambil yang merah ini. Ya, kita ambil yang dari sini. Kenapa kita ngambil di sini? Ya perhatikan hijau ini ada penolakan di sana, kemudian sampai di merah ini juga ditolak sampai ke atas, sehingga ini adalah titik supportnya. Ketika nanti dia turun breakout dari yang saya kasih garis ini yaitu 1906, maka kemungkinan besar dia akan lanjut turun. Silakan di screenshot, silakan di perhatikan. Sekarang tanggal 21 Oktober di candlenya masih sekian, perhatikan dan buktikan nanti di candle selanjutnya setelah terbentuk, biar teman-teman semuanya tahu teknik yang kita gunakan apakah banyak profitable-nya atau sebaliknya banyak melesetnya. Nanti teman-teman yang membuktikan kalau kita analisakan begini. Ya, saya tidak menganalisa semua di history, tetapi history ini bagian yang kita tidak bisa pisahkan untuk membaca peluang market selanjutnya. Kalau nanti ini ditembus lagi bagaimana? Maka tetap berpotensi lanjut lagi. Di mana? Nah, baru kita lanjut ke support berikutnya. Kalau yang ini adalah support yang pertama, ya, maka yang bawah ini adalah support yang kedua. Apakah nanti kalau udah breakout support 2 ini masih bisa lanjut? Bisa. Ya, masih banyak support di sana lagi. Nah, perhatikan di sana. Kemudian kita hitung ring juga. Kalau kita sudah sampai di sini, kemudian turun terus menembus ini sampai support kedua, ini baru 1900, masih berpotensi. Masih berpotensi lanjut turun. Ya. Tetapi ketika nanti berada di area support ini dia ditolak, banyak rejeksi, sudah mulai ada muncul warna hijau yang kuat, maka di situ dia terjadi reversal. Maka sampai disitulah kekuatannya. Namun demikian ketika di breakout support 2 ini saya pastikan dia masih akan lanjut lagi. Ya. Mudah-mudahan teman-teman bisa manfaatkan dari kita membaca support dan resisten, termasuk memanfaatkan tadi yang saya sampaikan koreksi kemudian rejeksi. Rejeksi yang saya maksud tentu yang penolakan-penolakan seperti ini.
banyak sekali penolakan, maka di situ berpeluang untuk reversal atau berbalik. Semakin banyak rejeksi atau penolakan, semakin banyak potensi pembalikan. Sebaliknya, ketika kita manfaatkan momen koreksi itu begini. Jadi ketika tadi naik kuat, ini hijau ya, saya kasih contohnya yang hijau. Saya kasih contoh yang hijau ini, misalkan tadi ketika kuat naik, saya kasih warna merah biar saya kasih warna merah ya. Ya. Ketika tadi kuat naik ke atas, ya karena masih belum selesai, di atasnya berbentuk kotak, tidak ada ekornya, maka kita bisa manfaatkan koreksi di sana. Ketika ujungnya tebal, kita bisa manfaatkan sell atau pembalikan atau melawan dari market yang ada. Tentu dengan latihan dan perhitungan lot yang sudah kita sampaikan sebelumnya, dengan perhitungan dan latihan yang sudah sering dilakukan. Tanpa latihan, tanpa pengalaman, jangan lakukan karena ini sangat berbahaya, karena melawan tren. Tetapi ketika teman-teman sudah berpengalaman banyak di sana, tentu setiap pergerakan bisa dimanfaatkan koreksinya. Ketika turun seperti ini, ya turun kuat, tadi sempat turun lebih panjang, ya kita bisa manfaatkan untuk buy dulu. Tentu kita ngambilnya tidak terlalu banyak, dan pergerakannya harus kita monitor. Ya, dengan cepat kita harus exit ketika sudah profit. Ya, sambil melihat bagaimana perkembangan candle yang sedang berjalan. Ya, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat. Sedikit yang saya sampaikan pada pagi hari ini, pentingnya menentukan titik support dan resisten di dalam kita melakukan transaksi, baik itu di gold, di emas maupun di pasangan mata uang yang lain. Terima kasih teman-teman semuanya. Sampai ketemu di kesempatan berikutnya dengan materi yang berbeda. Silakan dibuktikan yang sudah saya sampaikan tadi, dicoba untuk dibuktikan dengan akun demo dulu, kemudian ke depan di candle-candle berikutnya silakan dibuktikan apakah ini betul-betul terjadi atau banyak melesetnya. Nanti silakan teman-teman yang menilai semuanya. Terima kasih, selamat pagi dan sampai ketemu di lain waktu.